Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Mau haji yang gak pakai antri? Daftar sekarang, insya Allah 2024 berangkat. Gratis keberangkatan umroh sebelum haji. Dibersamai oleh Ustadz Hanan Yasir dan juga Ustazah Imro'atul Azizah. Buruan daftar sekarang juga, sebelum harga naik. Baik jamaah hadirin rahimani wa rahimakumullah. Hari ini insyaallah kita akan membahas bersama-sama tentang sebuah kitab yang sangat populer di kalangan warga Indonesia Raya. Di antaranya adalah kitab Arba'in An-Nawawiyah yang ditulis oleh Syekh An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan pembahasan kita terakhir kemarin sudah sampai di hadis yang ke-13. Hari ini insyaallah kita akan belajar bersama-sama hadis yang ke-14. Boleh silakan dibuka dan seperti biasa monggo Ustazah Tania bisa dipandu dibacakan hadis yang ke-14 dari kitab Arba'in An-Nawawiyah. Bagi teman-teman yang baru datang belum bawa kitab, silahkan bisa merapat ke teman-teman yang ada di sampingnya. Dan bagi teman-teman yang sudah membawa kitab, tolong tengok kanan kiri apakah temannya sudah membawa kitab atau belum. Ini merupakan kepedulian kita terhadap sesama muslimah. Ya, monggo silahkan Ustazah. Bismillah, kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Ani bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahilu damu lil muslimin illa bi ihdatsati as-sayyidu zani wa nafsu bin nafsi والتارك فيه المفارق للجماعة رواه البخاري ومسلم. Artinya dibacakan. Baik, artinya juga dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak halal darah seorang muslim kecuali karena salah satu dari 3 sebab: orang yang telah menikah yang berzina, jiwa dengan jiwa, dan orang yang meninggalkan agamanya lagi memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin. Masya Allah, jazakillahu khaira, barakallahu fiki. Terima kasih ibu-ibu, jazakunallahu khaira wa barakallahu fikunna jami'an. Baik, bismillah, nasta'inu billah. Kita akan belajar bersama-sama tentang hadis ke-14 dari kitab Arba'in An-Nawawiyah. Dan semoga Allah berikan kepahaman untuk kita. Kemudian semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita untuk bisa mengamalkan hadis ini. Amin, Allahumma amin. Hadis yang ke-14 dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah dimulai dari Ani bin Mas'udin radhiyallahu anhu qala. Coba monggo dilihat Ibnu Mas'ud pernah nggak kita membahas sebelumnya? Di hadis yang keberapa? Keempat. Silakan dibuka lagi ibu-ibu. Catatan hadis yang keempat. Ada yang buku catatannya ganti atau tertinggal? Biasanya emak-emak kan bingung saking banyaknya pengajian gitu ya. Saya kemarin pernah juga tuh lihat buku catatannya emak-emak ya. Satu kitab itu, satu buku itu macam-macam tuh kajiannya. Jadi pas mau kajian ini bingung mana gitu. Ada sudah? Baik. Kalau sudah saya yang nanya ya. Siapa kunyah Abdullah ibnu Mas'ud? Berarti sudah dijelaskan kan? Siapa kunyahnya ibu-ibu? Oh, Abu Abdurrahman. Ya, Abu Abdurrahman. Baik. Kapan Ibnu Mas'ud atau Abdullah ibnu Mas'ud lahir? Ya Allah Ustazah, lupa. Itu zaman hadis keempat udah lama ya Bu ya. Berarti berapa bulan yang lalu tuh Bu? Sekarang hadis ke-14 10 bulan yang lalu. Masya Allah. Tahun 2023 ya. Silakan dibuka. Abdullah ibnu Mas'ud lahir tahun berapa ibu-ibu? 596. Lahirnya, wafatnya 653. Itu wafatnya. Jadi usianya berapa?
tahun. Masya Allah. Jazakillah khair. Itu Abdullah ibnu Mas'ud. Dan Abdullah ibnu Mas'ud ini, ibu-ibu, adalah seorang sahabat yang sangat gemar melayani Rasulullah SAW. Rasulullah mau berwudu diambilkan air. Rasulullah mau bersiwak disiapkan siwak. Rasulullah mau duduk disiapkan alasnya. Masya Allah. Orang-orang yang seperti ini biasanya mereka itu adalah orang-orang yang diberikan akhirnya amanah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu yang cukup banyak. Ya. Karena mereka ini orang-orang yang pandai memuliakan gurunya, memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang guru pada hakikatnya tidak mau dilayani. Tapi kitalah sebagai seorang murid ya, yang pintar-pintar mencuri hati seorang guru. Karena kalau guru itu ridho terhadap muridnya, maka Allah akan memudahkan ilmu yang disampaikan kepada muridnya dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Kemudian Abdullah bin Mas'ud juga beliau seorang yang sangat terkenal sebagai qurra atau orang yang pandai dalam bab Al-Quran, sebagai orang yang paham dengan ilmu Al-Quran, dan beliau juga termasuk seorang sahabat yang ikut dalam peperangan Badar. Ya, jadi Abdullah bin Mas'ud banyak utamanya beliau termasuk as-sabiqunal awwalun, orang yang keenam masuk Islam. Bayangkan, kita orang yang keberapa ibu-ibu? Wallahu ta'ala alamnya. Nggak tahu saja kita udah berapa tahun lalu gitu ya Rasulullah SAW hidup. Kalau dibandingkan dengan kita sudah nggak ada lagi hitungannya kita orang keberapa masuk Islam. Baik, kemudian Rasulullah SAW bersabda, tolong ibu-ibu, hari ini kita akan mempelajari tema yang cukup penting, yang kalau kita paham tentang judul hari ini, tentang kajian hari ini, maka ini akan menjadi bekal seumur hidup kita. Ya, baik. Rasulullah SAW pernah bersabda, la yahillu damumri'in muslimin illa bi ihda thalathin. Kata Rasulullah SAW, tidaklah halal darah seorang muslim kecuali dengan salah satu 3 sebab. Siapakah yang dimaksud oleh Rasulullah SAW? Yang pertama at-thayyibuz zani, nanti saya jelaskan. Yang kedua an-nafsu bin nafsi. Yang ketiga at-tariku li dinihil mufariqu lil jamaah. Jadi teman-teman, ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, kita sebagai seorang muslim tidak diperbolehkan untuk membunuh saudara sesama muslim. Kita sebagai seorang muslimah tidak diperkenankan untuk membunuh seorang muslimah. Orang Islam dengan orang Islam itu pada hakikatnya adalah bersaudara. Maka di antara kemuliaan Islam yang Allah berikan kepada kita adalah saling menjaga. Tidak boleh saling menumpahkan darah. Walaupun mungkin di antara kaum muslimin ada yang beda golongan, ada yang beda manhaj, ada yang beda suku gitu kan. Tapi tetap kita tidak boleh membunuh sesama muslim kecuali dengan 3 sebab. Ya, kecuali diperbolehkan dengan 3 sebab. Yang pertama, misalnya nanti saya insya Allah jelaskan seorang penzina yang dia sudah menikah. Yang kedua adalah orang yang membunuh kaum muslimin dengan disengaja. Dan yang ketiga adalah orang yang murtad. Nah, jadi bagaimana Ustazah kalau kita berkelahi dengan sesama muslim atau sesama muslimah ya, maka janganlah dibunuh. Karena darah seorang muslim atau darah seorang muslimah itu lebih baik daripada dunia serta isinya. Abdullah ibnu Umar, beliau pernah menjelaskan bahwa kata beliau, sesungguhnya Ka'bah ini adalah sesuatu yang mulia, tetapi darah satu kaum muslimin itu lebih mulia daripada Ka'bah itu sendiri. Berarti kita tidak boleh membunuh seorang muslim dengan disengaja. Coba ibu-ibu lihat, ada dalam surah Al-Furqan, boleh dibuka ya. Ayat 68 sampai 69, ini dalil bahwa kita itu tidak boleh membunuh kaum muslimin.
Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqqi wa la yaznun wa man yaf'al dzalika yalqa athama يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dosa-dosa besar, ibu-ibu, maka di antara dosa yang Allah sebutkan adalah adanya larangan untuk membunuh satu sama lain. Wala yaqtulunan nafsa allati harramallahu illa bilhaq, kecuali sesuatu yang diperbolehkan di dalam syariat. Nanti saya jelaskan apa sesungguhnya sesuatu yang diperbolehkan di dalam syariat. Di antaranya tadi, misalnya ada orang yang membunuh orang dengan disengaja, maka syariat memperbolehkan membunuh kaum muslimin ini, membunuh orang Islam ini dengan qisas karena terjadi pembunuhan dengan disengaja. Ya. Baik. Nah, untuk kaum muslimin sendiri, ibu-ibu, mereka itu ada sesuatu yang dimuliakan dari dalam diri mereka karena mereka masuk Islam. Jadi kalau ada seseorang nih, ibu-ibu, dia sudah mengikrarkan dirinya bersyahadat masuk Islam, atau ada orang yang dari lahir sudah muslim, ya, ibu bapaknya juga muslim, maka yang perlu kita lakukan adalah kita jaga darahnya, kita tidak boleh membunuhnya, kita jaga hartanya, kita tidak boleh mencurinya, dan kita jaga kehormatannya. Kita tidak boleh mencela atau memfitnahnya. Jaga lisan kita dan ingat bahwa itu adalah saudara kita. Nah, kalau misalnya sepakat kalau kita ke orang Islam, maka kita harus benar-benar menjaga lisan kita, menjaga tangan kita untuk tidak mengambil hartanya, dan menjaga tangan kita untuk tidak membunuh. Bagaimana dengan orang kafir? Ya, orang selain Islam. Apa yang harus kita lakukan? Maka di dalam Islam tidak semua, ini kaidah ya teman-teman, tidak semua orang kafir itu harus dibunuh. Di dalam Islam ada kaidah yang cukup penting, tidak semua orang kafir itu berhak untuk dibunuh. Ya. Jadi ada orang-orang kafir yang dia dilindungi, dijaga darahnya. Dan di sini teman-teman, para ulama membagi orang-orang kafir itu menjadi 3 macam atau 3 bagian. Yang pertama adalah orang-orang kafir yang dia hobinya nyerang kaum muslimin. Maka dalam hal ini kita boleh membunuhnya dalam rangka membela hak kaum muslimin. Jadi kalau misalnya ada orang Islam nih dalam sebuah kampung, dalam sebuah daerah, adem-adem aja, nggak ngelakuin ngapa-ngapain, nggak, dia nggak menyulut emosi, nggak macam-macam, tiba-tiba ada orang kafir datang nyerang. Maka dalam hal ini kaum muslimin boleh membalasnya. Ya. Sebagaimana yang terjadi pada diri Rasulullah SAW bersama para sahabat ketika diserang oleh orang-orang kafir dan mereka menyerang kaum muslimin, maka kaum muslimin membalas ya apa yang telah dilakukan oleh orang-orang kafir kepada mereka. Dan ini dinamakan dengan kafirul harb, orang-orang kafir yang dia hobinya nyerang. Nah itu tuh boleh dibunuh. Ya. Yang kedua adalah kafir zimmi. Kafir zimmi itu apa? Kafir, orang kafir yang dia tinggal dalam sebuah negara, tapi mereka juga mengikuti aturan-aturan yang ada di negeri tersebut. Nah itu boleh untuk kita jaga, tidak boleh kita bunuh. Oke? Jadi misalnya dulu pada zaman Rasulullah SAW, ketika Rasulullah SAW sudah menjelaskan bahwa di kota Yathrib ini akan ada peraturan-peraturan yang ditegakkan, maka silahkan bagi orang-orang selain kaum muslimin, baik itu dari kalangan Yahudi ataupun dari kalangan Nasrani, yang mau mengikuti aturan boleh tinggal di kota Madinah. Ya. Dan tidak diperbolehkan bagi para sahabat untuk membunuh orang-orang kafir
yang memang dia telah mengikuti aturan-aturan yang telah dibuat oleh Islam. Ya. Jadi kalau ada orang kafir ke negeri kaum muslimin, dia masuk, dia nggak nyerang, dia juga ikut aturan yang ada di negeri tersebut. Apakah kita boleh membunuhnya, ibu-ibu? Tidak. Ya, tidak boleh dibunuh. Tetap dia ada diberikannya hak rasa aman. Ya. Yang ketiga adalah kafir musta'man. Nah, ini nih, nanti saya jelaskan. Kafir musta'man ini orang kafir yang dia berasal dari negeri kafir dan memasuki negeri kaum muslimin dengan membayar visa atau membayar jizyah, pajak, ya. Berarti kan masuknya izin. Maka dalam hal ini kita tidak boleh membunuhnya. Siapa di antara mereka? Contoh misalnya di Yogyakarta itu kan banyak turis, ya, apalagi di sini di Prawiro Taman, di Mangkuyudan ini kan banyak ya turis. Turis biasanya mereka berasal dari negeri kafir. Masuk ke Indonesia, ibu-ibu rata-rata mereka asal masuk atau izin dulu? Izin. Maka itu turis tidak boleh kita bunuh, tidak boleh kita bom sana sini, tidak boleh. Ya, haram hukumnya kita ngebom turis yang lagi mendatangi Indonesia Raya. Ya. Kalaupun mereka misalnya melakukan sesuatu dari kejahatan, maka sebaiknya kita bawa mereka kepada orang yang berhak menghukumnya, tidak mengadili diri sendiri atau tidak menghakimi diri sendiri. Tidak diperbolehkan kita langsung ambil hukuman di sebuah tempat, ya, ketika misalnya turis melanggar sebuah norma atau aturan yang ada di tempat tersebut. Tetap kita jaga darahnya mereka, tidak boleh kita bunuh, tidak boleh kita perlakukan dengan sesuatu yang tidak layak. Ya. Terakhir adalah kafir mu'ahad. Apa ini kafir mu'ahad? Kafir mu'ahad adalah seorang kafir yang dia memasuki negerinya kaum muslimin dengan sebuah perjanjian damai. Misal, contoh, ada orang-orang yang memasuki negeri kaum muslimin, ya, waktu itu di kota Madinah, dan mereka berjanji kepada Rasulullah SAW untuk tidak menyerang. Kita ada perjanjian damai. Maka selagi perjanjian itu tidak dikhianati, maka bagi keduanya harus bisa menjaga untuk tidak saling memerangi. Dulu ibu-ibu, kaum muslimin pernah bersepakat dengan orang-orang Yahudi dalam sebuah perjanjian damai. Tapi ternyata karena orang-orang Yahudi ini memiliki sifat atau watak, di antara watak mereka adalah pengkhianat, maka mereka orang-orang Yahudi akhirnya berkhianat dengan perjanjian tersebut. Apa yang dilakukan orang Yahudi? Yang dilakukan orang Yahudi, mereka mengompor-ngompori orang-orang yang ada di luar kota Madinah untuk menyerang kaum muslimin. Ya. Dan sifat atau watak orang Yahudi ini sampai hari kiamat ada, ibu-ibu. Apa di antara sifatnya? Pengkhianat, pengecut. Ya. Dan walillahilham, ketika itu Rasulullah SAW diberitahu, ya, oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahwa orang-orang Yahudi berkhianat. Mulailah Rasulullah SAW bersiap-siap untuk menyerang balik orang-orang Yahudi yang telah berkhianat dari belakang. Jadi ibu-ibu hati-hati, bukan kita tidak bergaul, ya, dengan orang-orang non-muslim, tapi hati-hati terutama kepada orang-orang Yahudi, karena memang sifat karakter dari zaman Rasulullah SAW, mereka itu punya sifat yang jelek, ya, punya sifat yang tidak baik. Baik. Nah, jadi tadi di antara 4 ini yang boleh kita bunuh adalah yang mana? Orang kafir yang dia nyerang kaum muslimin. Kalau tidak nyerang maka kita tidak boleh untuk membunuh, tidak boleh untuk mencuri hartanya, tidak boleh untuk memfitnah dan lain sebagainya. Baik. Nah, sekarang ibu-ibu, orang kafir saja di antara mereka itu ada yang berhak untuk dijaga. Bagaimana dengan kaum muslimin? Maka harusnya kaum muslimin menjadi orang-orang yang paling mendapatkan hak untuk dijaga, darahnya tidak boleh dibunuh, karena Allah yang telah memuliakan kaum muslimin itu sendiri. Masya Allah. Baik, setelah kita tahu bahwa ada macam-macam orang kafir, maka kemudian
Yang perlu kita ketahui pula adalah kaidah bahwa tidak diperbolehkan kita membunuh kaum muslimin kecuali dengan 3 hal. Yang pertama, ketika seseorang sudah menikah kemudian berzina. Maka di dalam aturan Islam, orang yang sudah menikah, Bu, kemudian dia berzina, kalau negara tersebut di dalamnya memperlakukan hukum syariat, maka di dalam Islam orang tersebut wajib untuk dirajam. Rajam itu apa? Rajam itu dilempari batu, dan batunya skalanya, ukurannya tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil, sampai orang ini meninggal dunia dalam keadaan dilempari batu, ya, sampai meninggal. Itu hukuman bagi orang yang menikah kemudian berzina. Para ulama mengatakan, kenapa kok hukumannya dirajam gitu ya? Kata para ulama, karena biasanya orang menikah itu biasanya mereka sudah pernah menikmati yang namanya hubungan biologis, ya. Nah, ketika tubuhnya mereka sudah pernah menikmati hubungan biologis, tapi mereka tidak mengendalikan hawa nafsunya, mereka berzina dengan laki-laki di luar sana yang bukan suaminya, mereka berzina dengan perempuan di luar sana yang bukan istrinya, berarti dalam hal ini hukumannya lebih berat. Ya, hukumannya apa? Dirajam seluruh tubuhnya, agar bisa merasakan rasa sakit yang kelak nanti kalau tidak bertaubat, kalau tidak dirajam, ada siksa di akhirat. Dan subhanallah ya ibu-ibu, agama Islam ini adalah agama rahmatan lil alamin. Agama yang menjunjung tinggi rasa belas kasih kepada umatnya. Orang-orang yang dia menikah kemudian berzina dan dirajam di dunia ini, maka di akhirat sudah tidak ada lagi siksa baginya. Rajam ini menjadi kafarah bagi dirinya sebelum ia memasuki negeri akhirat. Ya. Nah, beda lagi ibu-ibu, orang yang dia berzina tapi kondisinya belum menikah, maka hukumannya lebih ringan. Apa hukumannya? Hukumannya dicambuk. Ya. Tidak sampai meninggal dunia, berapa kali? 100 kali. Dan diasingkan 1 tahun. Mana yang lebih berat, dirajam sampai meninggal atau dicambuk 100 kali? Ibu-ibu, dirajam sampai meninggal. Ya. Kenapa Ustazah kok ada perbedaan antara orang yang berzina, yang sudah menikah dan belum menikah? Karena kalau orang sudah menikah, ketika dia bergejolak syahwatnya, orang yang sudah menikah nih Bu, maka seharusnya dia kembali ke pasangannya, baik itu ke istrinya maupun kepada suaminya, kan sudah ada. Kata Rasulullah SAW, beliau pernah menyebutkan, wahai kaum laki-laki, kalau kalian melihat seorang wanita di luar sana lebih menggodamu, kalau ada perempuan di luar sana itu memikatmu, maka baliklah ke istrimu. Karena apa yang ada dalam wanita di luar itu yang membuatmu tergoda, semuanya ada pada diri istrimu. Lihat, ada solusi di dalamnya. Tapi kalau orang yang belum menikah, apakah ada solusi, Bu? Tidak ada. Ya solusinya menikah, tapi kan dia belum menikah. Dan hukumannya lebih ringan, yaitu dicambuk 100 kali serta diasingkan 1 tahun. Nah, masalahnya Bu, bagaimana caranya kita tahu bahwa orang itu sudah berzina? Apakah kemudian kita menghukumi orang yang dia di rumah, misalnya ada perempuan, ibu-ibu ya, ada perempuan, kemudian datang seorang laki-laki ke dalam rumahnya, dan kita akhirnya bilang bahwa perempuan A itu dia sudah berzina tuh dengan laki-laki karena dia masuk ke rumahnya. Apakah kita mengatakan demikian? Kalau kita langsung melaporkan ke qadhi, wahai qadhi, ada seorang wanita A di sebuah kampung, dia biasa didatangi oleh laki-laki, berarti dia itu sudah berzina. Apakah qadhi menerima pengakuan seseorang tersebut? Tidak. Ya, bisa jadi itu adalah fitnah. Ya, bahkan kalau sampai wanita ini akhirnya tidak berzina, yang kena hukuman adalah orang yang melaporkan. Ya. Hikmahnya apa, Bu? Hikmahnya di dalam Islam itu agar kita tidak bermudah-mudahan dalam menuduh seseorang. Ya, Masya Allah. Benar-benar sebenarnya ya teman-teman, hukum Islam itu sangat-sangat bagus. Ya, benar-benar menjaga perasaan orang lain. Coba dibayangin Bu, orang nggak pernah berzina dituduh berzina, sakit nggak rasanya? Sakit. Makanya dalam Islam itu tidak boleh kita asal menuduh, tidak boleh kita asal berbicara, tidak boleh kita asal menghukumi. Di dalam Islam ya,
laporan perzinahan dikatakan itu sah apabila ada 4 saksi yang melihat langsung. Jadi misalnya nih, ada laki-laki perempuan, oke Bu, dia bukan suami istri dan mereka melakukan perzinahan, melakukan hubungan badan, padahal mereka bukan suami istri. Maka dalam Islam, kapan laporan perzinahan itu bisa diterima? Kalau ada 4 saksi yang melihat langsung mereka berdua sedang berzina, mereka berdua sedang melakukan hubungan biologis. Berat ngapa berat Bu? Ada nggak orang begitu? Kan jarang ya. Ada orang berzina, kemudian 4 orang bersaksi gitu ya. Kan ya wallahu ta'ala alam. Apakah mungkin di masa yang akan datang itu ada kalau rasa malu sudah dicabut oleh Allah? Apalagi zaman sekarang tuh kan ya Allah Bu. Ya itu harusnya malu ya ketika ada orang melahirkan tuh perempuan ya. Kemudian apa ibu-ibu di video? Sekarang kan ada zaman sekarang. Di video dan di-upload di sosial media. Wallahu ta'ala alam, apakah mungkin nanti pada masa yang akan datang ketika rasa malu sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ada orang yang berzina, orang yang melakukan hubungan badan, kemudian ditonton oleh 4 orang dan disebarkan ya aibnya di sosial media. Kita tidak akan pernah tahu. Tapi yang jelas kalau ada 4 orang ini adalah orang yang thiqah, orang yang benar-benar melihat ada laki-laki perempuan berzina, dan 4 orang ini melapor kepada qadhi, maka laporannya diterima ya. Dan 2 orang ini diantaranya kalau mereka salah satunya sudah menikah, 1 dirajam, 1 dicambuk kalau belum menikah. Kalau dua-duanya belum menikah, maka dua-duanya dicambuk dan diasingkan, dipisahkan 1 tahun penuh. Masalahnya di Indonesia ini rata-rata apa yang terjadi Bu? Orang berzina ya, baru kemudian mereka berdua masih berjalan sampai akhirnya mereka hamil, dan untuk menutupi aib mereka berdua dinikahkan. Itu salah besar ya. Itu bukan solusi dari solusi yang ada. Nah, Syekh Utsaimin rahimahullahu taala beliau pernah berkata bahwa di antara jalan yang banyak ditemui, yang kedua adalah kapan diterimanya laporan bahwa ada seseorang itu berzina dengan laporan orang yang pernah berzina, mengaku datang ke qadhi, wahai qadhi, saya pernah berzina ya. Maka kalau dia mengaku bahwa dia pernah berzina, maka qadhi berhak untuk merajam orang tersebut ya. Dan selama ini kata Syekh Utsaimin yang terjadi banyak peristiwa mengaku bahwa orang ini pernah berzina. Dan bagi para hamba Allah yang pernah berzina itu dibagi menjadi 2. Tolong diperhatikan anak-anak muda zaman sekarang ataupun orang-orang tua zaman sekarang. Kalau seandainya orang ini dengan dia tidak melapor bisa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mengulangi kembali perzinahannya, bersegera untuk benar-benar menyesal atas kejadian yang telah dilaluinya, maka kata Syekh Utsaimin boleh baginya tidak melapor, cukup bertaubat kepada Allah benar-benar dengan taubatan nasuha, dan Allah akan mengampuninya. Allah akan menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik. Berarti Allah sudah menutup aib-aib dirinya. Yang kedua, kalau kondisi seseorang yang dia berzina tapi setelah itu dia mengatakan bahwa saya itu syahwatnya terlalu tinggi gitu misal. Kalau saya tidak melapor untuk dirajam, kemungkinan besar akan terjadi perzinahan selanjutnya. Maka dalam hal ini kata Syekh Utsaimin, hendaklah orang yang memiliki watak demikian, memiliki waliyadzubillah ya, memiliki perasaan demikian, maka hendaklah melapor ke qadhi. Solusi terakhir adalah dirajam. Ya, selesai. Ya, jadi ada 2 ibu-ibu. Kalau misalnya dia sepertinya saya bertaubat cukup gitu ya, maka jangan pernah umbar aib kita. Ya Allah sudah menutup aibnya. Jangan pernah kita umbar di sosial media, maaf ya guys gitu ya, saya sudah berzina. Misalnya itu nggak boleh. Sudah cukup ya, bertaubat kepada Allah benar-benar dengan taubatan nasuha, menangisi dosa-dosanya dan bertekad untuk tidak mengulanginya ya. Dan Allah sudah menutup aibnya. Tapi kalau ada orang dia berzina, taubat
kembali lagi berzina, taubat, kembali lagi berzina, maka solusi terakhir adalah dirajam. Ya. Dengan hal ini harapannya Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Ya, Masya Allah. Baik. Nah, untuk urusan perzinahan ini ibu-ibu berat. Ya. Di dalam Islam bukan hanya yang namanya perzinahan itu bukan hanya hukumannya bukan hanya kepada laki-laki dan perempuan yang pernah menikah atau tidak menikah. Ini juga kata para ulama berlaku untuk laki-laki dan laki-laki yang saling menyukai. Zaman sekarang ada nggak ibu-ibu? Banyak, ya, waliyadzubillah. Laki-laki penyuka sesama jenis. Nah, maka dalam hal ini sebenarnya ya ibu-ibu, solusi dalam Islam itu adalah dibunuh. Ya, mohon maaf, orang yang pernah melakukan sodomi, melakukan kalau bahasa Islam itu liwat, ya, tidak ada solusi yang diberikan oleh Islam kecuali mereka kedua-duanya dibunuh. Kenapa ibu-ibu? Karena mereka punya penyakit dan penyakitnya itu menular. Ya, Bu, kita itu sekarang hidup di zaman dimana kalau dulu kita takut punya anak perempuan, ya. Sekarang itu justru kita takut kalau kita punya anak laki-laki. Ya. Kenapa? Karena sekarang itu waliyadzubillah penyuka sesama jenis sudah ada di mana-mana. Ya. Mohon maaf, ya, ada gerakan yang cukup terorganisir yang dibuat oleh orang-orang sana. Saya tidak, insya Allah ibu-ibu sudah paham ya. Orang-orang barat sana yang ingin merusak kaum muslimin dengan cara laki-laki suka sama laki-laki berzina dengan kaum laki-laki. Dan yang lebih mengejutkan lagi adalah penuturan seorang dokter yang biasa beliau mengecek kondisi anak-anak di pondok. Ternyata ibu-ibu, penyakit ini juga sudah banyak di pondok pesantren. Ya, baik laki-laki pecinta laki-laki maupun perempuan suka sama perempuan. Ngeri lagi. Maka saya pesan kepada ibu-ibu ya, kalaulah misal ibu-ibu bisa mendidik anak-anaknya dengan baik, maka jaga anak-anak dengan ibu-ibu semuanya. Tapi kalaulah ibu-ibu merasa kalau saya belum cukup agama ustazah untuk mendidik anak-anak, maka titipkan kepada Allah kalau anak kita harus ke pondok. Tetap kawal dengan doa. Di antara doanya, ya Allah berikanlah anak-anak saya teman-teman yang baik, guru-guru yang baik, lingkungan yang baik, ilmu yang bermanfaat. Karena kita benar-benar real, nyata ya ibu-ibu, bahwa penyuka sesama jenisnya sudah ada di pondok pesantren. Ya. Bahkan yang lebih ngeri lagi ya teman-teman, saya bukan menakut-nakuti tapi ini real terjadi. Ada ya sebagian pondok pesantren di Indonesia ini yang akhirnya murid menjadi korban dari gurunya. Ya itu ada. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kita tuh sekarang hidup di level di mana kejahatan di mana-mana. Ya. Dan ibu-ibu tahu, orang yang pernah disodomi oleh laki-laki lain, maka biasanya korban itu akan mencari. Ya. Akan mencari laki-laki yang bisa diajak untuk berzina. Terus saja. Dan di dalam Islam, kenapa kedua-duanya harus dibunuh? Karena kalau nggak dibunuh nanti mata rantainya terus nggak habis-habis. Masalahnya semakin banyak. Ya, masalahnya semakin banyak ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga anak keturunan kita dari perbuatan perzinahan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga anak-anak kaum muslimin dari perbuatan-perbuatan fahisyah, perbuatan-perbuatan yang tidak baik, dan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan hidayah kepada anak-anak kaum muslimin. Amin. Allahumma amin. Dan saya kira ya ibu-ibu, kehidupan di pondok pesantren zaman dulu, waktu kita masih mondok dengan zaman sekarang itu sudah berbeda sekali, jauh sekali. Ya, kenapa? Apa ibu-ibu penyebabnya? Faktor HP, betul. Itu diantara faktornya. Kalau kita zaman dulu kita masuk pondok pesantren itu polosan bu, belum kenal yang namanya ini, belum kenal yang namanya itu. Sekarang anak-anak pondok masuk ke pondok pesantren, kira-kira sudah terkontaminasi dengan per-HP-an belum bu? Sudah. Sudah terkontaminasi dengan pertontonan dah bu? Sudah. Apalagi waliyadzubillah yang sebelum masuk pondok pesantren ternyata dia korban, mohon maaf, pornografi. Dia akan mencari itu di pondok orang yang bisa diajak menurut seleranya.
A'udzubillah summa na'udzubillah. Dan saya berpesan kepada ibu-ibu yang mungkin punya pondok pesantren, tolong ya dengan sangat jangan pernah terlalu berambisi untuk mengumpulkan murid sedemikian rupa, sebanyak-banyaknya. Tapi ternyata kondisi realnya tidak, apa bahasa Jawa ini, tidak keopen gitu ya. Tidak terperhatikan. Tidak apa-apa, sedikit tapi teropen atau sedikit tapi dia terawat, tapi dia terperhatikan, itu jauh lebih baik daripada banyak tapi ya waliyadzubillah banyak masalah di sana sini. Ya, semoga Allah Azza wa Jalla kuatkan dari saudara-saudara kita yang saat ini diberikan amanah untuk memiliki pondok pesantren. Baik. Nah, ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, dulu pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah datang seorang wanita yang berasal dari Ghamidiyah. Beliau, wanita ini datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengaku bahwa ia telah berzina. Maka ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada wanita ini untuk kembali dan menyelesaikan kehamilannya dulu. Ya, nanti kalau misalnya sudah selesai kamu melahirkan baru balik lagi. Ya. Ketika sudah melahirkan, maka kemudian ditegakkanlah yang namanya hukuman rajam. Dan wanita ini, ibu-ibu, akhirnya meninggal dunia dalam kondisi dirajam. Waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyolati wanita ini karena Rasulullah tahu bahwa wanita ini datang kepada Rasulullah SAW mengaku bahwa dia telah berzina itu sebagai bentuk taubat. Ya. Dan ketika itu Umar bin Khattab berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Umar, "Ya Rasulullah, kenapa engkau solati wanita ini padahal dia sudah berzina?" Coba, Islam itu agama yang akan senantiasa tidak mengungkit-ungkit masa lalu seseorang. Apa kata Rasulullah SAW? Kata beliau, "Wahai Umar, laqad thabat taubatan." Taubatnya wanita ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. "Lau qusimat baina sab'ina min ahlil Madinah lawasi'athum." Kalau taubatnya wanita ini dibagi-bagi kepada penduduk Madinah sebanyak 70 orang, maka taubatnya wanita ini lebih luas, maksudnya lebih besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa hal wajadta taubatan afdhala min an jadat bi nafsiha lillahi taala? Apakah engkau pernah menemukan taubat yang lebih baik daripada taubatnya seorang wanita ini ya Umar? Nah, ini menunjukkan ibu-ibu bahwa kita tidak boleh mengungkit-ungkit kembali masa lalu seseorang yang telah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita pernah berjumpa dengan saudara kita yang mungkin dulu punya masa lalu yang kelam dan kita berada di dalam lingkungan tersebut dan kita paham bahwa saudara kita itu sudah bertaubat kepada Allah, maka jangan sekali-kali kita membuka aibnya. Nggak boleh. Ya, bagi ibu-ibu teman-teman yang mungkin pernah melihat temannya sebelum hijrah, sebelum bertaubat punya masa lalu yang kelam, tolong dijaga aibnya. Jangan diumbar lagi, sudah. Allah berikan kesempatan kepadanya untuk bertaubat. Ya, jangan sekali-kali kita buka. Barang siapa yang membuka aib kaum muslimin, maka Allah akan buka aibnya. Barang siapa yang dia menutup rapat-rapat aib kaum muslimin, maka Allah akan jaga aibnya. Allah akan tutup rapat-rapat aibnya. Ini balasan bagi orang-orang yang bisa menjaga aib kaum muslimin. Ini penting banget nih ibu-ibu. Karena biasanya wanita ini, mohon maaf, lisannya itu mudah banget gitu ya. Bilang ke temannya, kamu tahu nggak? Tuh di depanmu itu, ya, yang kemarin kamu ketemu sama si fulana tuh, yang kemarin kamu ngobrol. Saya tahu kok masa lalunya. Dulu nggak kayak gitu pakaiannya. Dulu dia pakai rok mini, gitu ya. Dulu dia suka main sama laki-laki. Misal, naudzubillah summa naudzubillah. Nggak boleh. Ya, harus ditutup rapat-rapat aib perempuan-perempuan atau saudara muslimah kita yang pernah melakukan perbuatan maksiat di masa lalu. Ya, kalau dia sudah bertaubat. Baik, itu ya teman-teman. Kemudian di antara yang dikiaskan dengan perzinahan, kalau tadi liwat ya laki-laki penyuka laki-laki atau perempuan penyuka perempuan, maka di antaranya ada kata para ulama seseorang yang dia syibhul amd. Syibhul amd itu membunuh tapi seperti tidak disengaja, tapi seperti membunuh. Gimana ya? Saya contohnya. Ada orang dia membunuh hewan buruan ya, pakai panah. Tiba-tiba
si panah itu tidak masuk ke atau tidak sampai ke hewan yang dia akan buru, tiba-tiba panah ini atas izin Allah mengenai orang yang sedang duduk misalnya, berarti ini dalam kondisi pembunuhan yang tidak disengaja. Dan ketika ada orang membunuh tidak disengaja, maka tidak boleh kita langsung membunuhnya. Ya, baik. Yang kedua teman-teman adalah membunuh dengan disengaja. Dan membunuh dengan disengaja di dalam Islam itu hukumannya berat. Hukumannya adalah qisas. Apa itu qisas? Qisas itu dipenggal, ya, lehernya atau ditusuk dengan sebuah alat dan itu langsung di ulu hatinya dan meninggal dunia. Jadi nggak bisa kalau qisas itu kayak dirajam, dilempari batu. Mana yang lebih berat, ibu-ibu? Qisas atau rajam? Rajam. Rajam itu kan berat itu. Dia kan dilempari batunya nggak besar, nggak kecil loh, sedang. Kalau sampai di tengah-tengah dia belum meninggal terus saja. Tapi kalau kisos itu dia langsung pluk, langsung meninggal. Ya. Dan orang yang mengkisos ini ibu-ibu tidak asal sembarang orang, harus memang orang yang ahli. Atau kalau di Saudi Arabia yang pernah kami ketahui dari warga lokal, itu kalau di kisos tuh nggak sembarang tempat bisa dijadikan sebagai tempat untuk kisos. Jadi memang ada satu tempat misalnya dalam sebuah desa yang itu khusus buat orang-orang yang dia membunuh dengan disengaja, kemudian dia setelah itu dikisos, dibunuh lagi agar tidak timbul kemudaratan yang lain. Nih ibu-ibu, hukum Islam itu adalah hukum yang sempurna. Hukum Islam itu adalah hukum yang mengandung rahmatan lil alamin. Sekarang kita lihat di Indonesia Raya yang tercinta ini, ada orang membunuh dengan disengaja, bunuh orang dengan disengaja, entah itu dengan senjata tajam ataupun dengan yang lainnya. Kemudian orang ini dipenjara 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun. Kira-kira Bu, keluar dari penjara, ya kalau dia menjadi orang baik, walillahilham. Tapi kalau ternyata nggak baik, dia belajar dari para penjahat yang ada di penjara tersebut, maka jadinya apa? Dia menjadi pembunuh yang lebih ulung. Iya nggak ibu-ibu? Ya, dia keluar dari penjara justru membunuh lebih banyak manusia dibandingkan dia sebelum masuk ke penjara. Dan disinilah terjadi banyak kerusakan di muka bumi ini. Tapi kalau dalam Islam ya ibu-ibu, karena orang masuk penjara kan ada dua kemungkinan. Kemungkinan menjadi lebih baik, kemungkinan menjadi lebih buruk. Tergantung siapa dia berkawan dengan orang yang ada dalam penjara tersebut. Ya. Nah, kalau dalam Islam, orang yang pernah membunuh orang lain dengan disengaja, maka solusinya adalah dibunuh. Kenapa Bu? Agar tidak banyak darah kaum muslimin yang tertumpah setelahnya. Masya Allah, jadi benar-benar kaum muslimin ini darahnya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak sembarang orang membunuh. Tidak sembarang orang membunuh. Baik, untuk pembunuhan ini ibu-ibu, yang pertama kali harus dilakukan adalah qisas. Dengan syarat, ya, kalau tidak ada kesepakatan yang disepakati dengan ahli waris, maka kalau tidak ada kesepakatan yang disepakati oleh ahli waris, maka tidak ada jalan lain kecuali diqisas. Tapi ada teman-teman orang yang dia menyengaja membunuh, kemudian bersepakat dengan ahli waris untuk berdamai, maka di dalam Islam dia harus membayar diat. Diatnya itu nggak tanggung-tanggung 100 ekor unta. Coba tolong dihitungkan. Kalau 1 ekor unta harganya yang bagus sekalian 50 juta. Tolong dihitungkan. 50 juta dikali 100 berapa? Hah? 5M. Ya, diatnya bayar 5M. Nah, kalau di Indonesia ada orang bunuh Bu, terus dia damai dengan keluarga, paling banter dikasih berapa Bu? Hah? Berapa? Mungkin ratusan juta atau ya? Nggak sampai MM-an kan? Enggak. Kalau di Islam itu cukup berat ya. Apa hukumannya? Dia bayar diat 5M. Ya, kalau nggak bisa ya sudah berarti dibunuh. Ya. Baik. Kemudian yang ketiga ibu-ibu, yang ketiga adalah orang yang murtad. Ya. Orang yang murtad berarti orang yang pernah merasakan kenikmatan menjadi seorang muslim. Dan orang yang murtad ini berbeda dengan orang yang sebelumnya belum mengenal Islam kemudian masuk Islam. Orang murtad itu orang yang sudah pernah mendapatkan hidayah
dari Allah Subhanahu wa taala untuk merasakan manisnya iman, merasakan lezatnya beribadah, kemudian dia murtad keluar dari Islam. Maka dalam hal ini Islam memberikan solusi, di antaranya adalah dibunuh. Ya. Berdasarkan apa? Dulu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, ya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, maka ketika itu banyak ya kaum muslimin keluar dari agama yang mulia ini, banyak yang murtad. Dan ketika kepemimpinan dipegang oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, maka di antara tugas Abu Bakar pertama kali ketika beliau memimpin adalah memerangi orang-orang yang murtad dari agama Islam yang mulia ini. Kenapa ibu-ibu? Apa alasannya orang murtad itu dia harus dibunuh? Alasannya biar nggak banyak orang mengikuti jejaknya. Ya. Kalau nggak dibunuh maka semakin banyak orang mengikuti jejaknya. Tapi dengan syarat ya Bu, nggak boleh kita di dalam negeri Indonesia Raya ini ada orang murtad dibunuh. Kita nggak boleh melakukan itu. Kenapa? Karena negara kita tidak memakai hukum Islam. Negara kita memakainya hukum apa Bu? Demokrasi. Ya, jadi nggak boleh kita sembrono ya langsung menghukum orang yang murtad, langsung mengkisos orang yang murtad, dan ini tidak diperbolehkan kecuali memang dalam satu negeri tersebut sudah diberlakukan yang namanya hukum Islam. Ya, baik. Saya ulangi lagi ibu-ibu bahwa di antara macam-macam pembunuhan ada pembunuhan yang disengaja atau biasanya disebut dengan al-amd, ada pembunuhan yang dia tidak disengaja, dan kedua-duanya hukumannya berbeda. Jadi diperbolehkannya kita membunuh kaum muslimin ketika mereka berzina, dan ketika mereka berzina kondisinya sudah menikah. Yang kedua ketika mereka murtad dari agama yang mulia ini. Dan yang ketiga apa? Yang ketiga ketika orang yang wan nafsu binafsi, orang yang membunuh. Orang yang membunuh dengan disengaja. Itu tiga ya. Berarti orang yang berzina dan dia sudah menikah, orang yang membunuh dengan disengaja, dan yang ketiga adalah orang-orang yang keluar dari agama yang mulia ini, dengan syarat sebuah negeri tersebut sudah memberlakukan hukum Islam. Tapi kalau di Indonesia, yang mana di negeri kita hukumnya bukan hukum Islam, masih memegang hukum demokrasi, maka tetap yang namanya penjahat, yang namanya orang yang pernah melakukan perzinahan, melakukan pembunuhan, tetap kita kembalikan kepada yang berwajib, kepada para apa biasanya polisi, itu kan ya ibu-ibu ya. Dan wallahu taala alam ya. Sebagaimana kita tahu bahwa ketika hukum itu adalah hukum manusia, maka yang terjadi masalahnya tidak selesai, justru masalahnya akan bertambah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Dan ingat ibu-ibu, kalau di negeri kita itu belum memakai hukum Islam, maka kata Syekh Utsaimin, di antara cara agar kita nanti selamat ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka minimal adanya pengingkaran di dalam hati kita. Adanya pengingkaran bahwa di dalam sistem demokrasi itu ada banyak keburukan di dalamnya. Tapi kita nggak perlu yang namanya memberontak. Tidak diperbolehkan memberontak. Tetap kita taat kepada para pemimpin selagi para pemimpin tersebut tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan syariat. Ya, kenapa ibu-ibu? Karena lebih baik memiliki pemimpin daripada tidak sama sekali. Baik, alhamdulillah ya, terima kasih ibu-ibu atas kehadirannya. Pesan saya, tolong dengan sangat kita tidak boleh yang namanya membunuh sembarangan, apalagi ngebom sana sini, dan itu tidak diperbolehkan. Sekarang kita tahu bahwa sejatinya Islam itu bukan agama yang radikal. Islam itu adalah agama rahmatan lil alamin. Wallahu taala alam. Apabila ada kesempurnaan datang dari Allah Subhanahu wa taala, apabila ada kesalahan datang dari saya pribadi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.